Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan tentang materi fungsi ya. Jadi kemarin telah kita bahas tentang fungsi linier, tentang fungsi kuadrat. Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi fungsi rasional ya. Jadi akan kita bahas apa itu fungsi rasional, bagaimana bentuknya ya, bagaimana cara menggambar suatu grafiknya, terus juga bagaimana menentukan daerah asal maupun daerah hasil dari fungsi rasional. Langsung saja di sini ya. Sudah ada pengertian dari fungsi rasional, ialah katanya fungsi yang dinyatakan sebagai rasio dari dua fungsi polinomial satu variabel. Jadi fungsi rasional ini ya bentuknya fungsi hasil bagi ya, atau biasa juga disebut dengan fungsi yang membentuk pecahan. Nah, sedangkan fungsi rasional itu sendiri ada punya lawan ya, atau kawan yang disebut dengan fungsi irasional. Nah, pasti sudah tahu ya fungsi irasional itu apa bentuknya ya. Jadi fungsi irasional itu bentuknya akar ya. Nah, tapi untuk pembahasan ini kita akan membahas tentang fungsi rasional saja ya, Nak ya. Baiklah, di sini telah ada bentuk umum ya. Bentuk umum dari fungsi rasional itu di sini ada fx sama dengan y ya. Ini boleh juga nanti soalnya tergantung ya apa dia menggunakan fx atau pakai y ya, sama saja ya, Nak ya. Sama dengan hx dibagi gx ya. Dengan ya gx atau penyebutnya ini dia tidak boleh sama dengan 0 syaratnya ya, Nak ya. Nah, keterangan di sini hx dan gx ya merupakan fungsi polinomial ya. Nih. Dan bentuknya itu ada linier kuadrat maupun kuadrat ya. Nih contohnya. Langsung saja. Kalau dia bentuknya linier nih seperti contoh di sini ya. Misalnya ada 2x min 5 ya dibagi x plus 6. Lihat, ini variabelnya 1 ya, benar ya bentuknya linier. Nah, kalau linier kuadrat berarti yang atasnya itu linier, yang bawahnya kuadrat ya. Kalau fungsi kuadrat ya x kuadrat min 3x plus 4 ya. Bisa juga ini kuadrat dulu yang di atas ya baru linier. Jadi kalau kuadrat dulu ya fungsinya x kuadrat dulu ya, Nak ya. Di bawahnya baru 2x plus 8 ya. Yang ketiga itu ada kuadrat x kuadrat plus 4 dibagi ya kuadrat juga di bawahnya x kuadrat min 2x min 5 ya. Nah, jadi fungsi ini sebenarnya yang lebih kita bahas itu antara linier dan linier kuadrat ya. Nah, langsung saja ya, Nak ya. Di sini sudah ada bentuk. Jadi bentuk fungsi rasional itu sendiri adalah bentuknya hiperbola. Ya, bagaimana bentuk hiperbola? Seperti gambar di sini. Jadi nanti kita akan menentukan ya apa itu asimtot tegak ya, Nak ya. Nih seperti ini. Kalau asimtot tegak garisnya putus-putus ya, seperti gambar yang di sini. Terus setelah itu asimtot datar ya. Nah, ini untuk kurva hiperbola ini ya, kurvanya itu bentuknya tidak berpotongan ya, atau lagi menyinggung, dia mendekati. Nah, dia mendekati kurva hiperbola ini. Mendekati siapa? Si asimtot ini ya, maupun asimtot datarnya maupun asimtot tegaknya. Biasanya bentuknya simetris ya, atau cerminan. Jadi kalau misalnya kurvanya di sini, berarti satunya lagi di sebelah sini ya, Nak ya. Sebenarnya ini juga boleh ya, kalau misalnya kurvanya hiperbolanya di sini, berarti satunya lagi di sebelah sini ya. Oke, langsung saja ya kita masuk ke penjelasan berikutnya. Ibu menjelaskan tentang asimtot dulu ya. Jadi asimtot itu sebuah garis yang didekati dua kurva fungsi ya, namun tidak berpotongan. Sudah Ibu singgung kan tadi bahwa dia tidak berpotongan ya kurvanya hiperbolanya. Nah, asimtot itu terdiri dari dua bagian. Sebenarnya ada 3 ya asimtotnya ya. Ada asimtot tegak atau asimtot vertikal ya, dan asimtot datar atau asimtot horizontal. Yang satunya itu adalah asimtot miring ya. Tetapi untuk pembahasan kita hanya ke asimtot tegak saja dan asimtot datar. Jadi kedua bagian ini saja yang akan kita bahas ya. Lanjut ya. Pertama kita bahas dulu tentang asimtot tegak ya. Jadi, untuk mencari asimtot tegak itu diperoleh dari penyebut fungsi rasional yang bernilai 0. Sehingga penyebutnya tadi ialah harus
bernilai 0 ya nak ya, sehingga ini rumusnya Gx sama dengan 0. Dengan kata lain katanya asimtot tegak ini berlaku untuk kasus linier-linier, kuadrat-kuadrat, dan linier-kuadrat. Oke ya. Lanjut ke asimtot yang ke B, asimtot datarnya ya. Jadi asimtot datar ini katanya diperoleh dari koefisien pangkat tertinggi dari suatu fungsi polinom pada pembilang dan penyebut. Nah, yang pertama, jika bentuknya linier-linier dan kuadrat-kuadrat, maka Y sama dengan A per C. Nah, bagaimana ini ya? Bagaimana ini cara menyelesaikannya? Contoh, nih sudah Ibu buatkan contoh. Seandainya ada fungsi linier sama linier ya, jadi pembilangnya linier, di bawahnya juga penyebutnya linier. 2x plus 3 dibagi x min 1 ya. Pangkat tertinggi adalah ialah si variabel x ya, itu sendiri karena pangkatnya 1 kan. Berarti yang kita lihat hanya si variabel x-nya saja. Nih, kita lihat di pembilangnya, koefisien dari variabel x itu siapa nak? Berapa nak? 2 ya, ini ya. Terus penyebutnya juga, koefisien dari variabel x berapa? 1 ya, jadi 2. Kalau dibagi dengan 1 hasilnya 2. Sehingga asimtot datar dari fungsi ini ya, ialah dapatnya Y sama dengan 2. Nah, bagaimana kalau bentuknya kuadrat-kuadrat ya? Nih, contoh lagi. Kalau kuadrat-kuadrat otomatis ya, pembilangnya sama penyebut ya kuadrat pasti bentuknya ya nak ya. Nah, kalau misal seperti ini kita lihat ya, pangkat tertinggi ya suatu variabel ini berapa nak? Ya pastinya x kuadrat kan ya. Nah, jadi yang kita lihat hanya x kuadratnya saja nih. Kita melihat koefisien sekarang. Koefisien dari pembilang ini ya, koefisien dari x kuadrat ialah 1 ya nak ya. Terus yang kedua, penyebutnya koefisien dari x kuadrat adalah 1 juga. Berarti 1 kalau kita bagi dengan 1 hasilnya 1. Sehingga jadi bentuk kuadrat sama kuadrat kalau kita bagikan yang ini hasilnya 1. Dilihat dari soal ini ya. Mudah ya nak ya, jadi hanya dilihat dari koefisiennya. Koefisien yang pangkatnya tertinggi ya, itulah baru kita bagikan nanti hasilnya. Nah, lanjut kalau bentuknya beda lagi nih. Kalau bentuknya kuadrat linier, katanya Y itu sama dengan tak terhingga ya, atau tidak terdefinisi. Jika linier kuadrat, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kok begitu ya nak ya? Kok bisa ya? Nah, bagaimana kalau kita masuk ke contohnya ya? Apakah benar? Jadi seandainya Ibu ada nih soal katanya kuadrat linier ya, berarti yang di atas ini bentuknya kuadrat, ialah ada x kuadrat min 4 ya, dibagi. Nah, sekarang bentuknya linier. Kalau linier x plus 6 ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Pangkat yang tertinggi di antara dua ya, dua persamaan ini adalah yang mana? Ialah x kuadrat ya. Sehingga kalau yang di atas pembilangnya itu koefisien x kuadratnya berapa nak? 1 ya nak ya. Nah, 1. Kalau penyebutnya koefisien dari x kuadrat ada nggak? Nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada berarti nilainya 0 ya. Jadi 1 dibagi 0 sama dengan ya tak terdefinisi ya, atau tak terhingga ya. Jadi nilainya benar ya apa yang dikatakan ini. Terus kalau linier kuadrat katanya Y sama dengan 0. Oke, kita buktikan juga nih. Berarti yang atasnya linier, yang bawahnya itu bentuk kuadrat. Nih, ya. Jadi kalau antara kedua persamaan ini yang paling besar atau variabel ya, variabel yang pangkat tertinggi adalah ya x kuadrat ya, masih ya. Nah, untuk yang di atas ini pembilangnya ada nggak x kuadratnya nak? Ya nggak ada. Jadi kalau nggak ada seperti tadi berapa nilainya? Ya 0 ya. Nih, Bu buatkan. Dibagi. Nah, ini x kuadrat ada nggak? Ya ada ini x kuadrat. Nah, koefisien dari x kuadratnya berapa? Ialah 1 ya nak ya. Kalau dibagi dengan 1 sama dengan 0 ya. Maka terbukti. Jadi kalau linier sama kuadrat itu maka menghasilkan asimtot datarnya Y sama dengan 0 ya nak ya.
Oke, kita membahas linear dan linear kuadrat ya. Nah, lanjut. Itu bagaimana kalau misalnya contoh soal, langsung saja ya. Ini hanya menentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya saja ya. Dari fungsi Y sama dengan X min 6 dibagi X kuadrat min 4X min 5. Oke, kita lihat di sini fungsinya adalah bentuk linear sama kuadrat. Sehingga kita cari dulu asimtot tegaknya ya. Bagaimana nak rumusnya tadi kalau asimtot tegak? Nah, ini kita harus identifikasi dulu ya. Jadi nilai Y sama dengan sesuai bentuk umum adalah HX dibagi GX ya. Artinya yang pembilang ini dia sebagai HX. Mana yang ini? Nah ini ya, HX nya adalah X min 6, penyebut sebagai GX. Jadi GX nya adalah X kuadrat min 4X min 5 ya. Telah ibu tuliskan. Nah, untuk syarat mencari asimtot tegak tadi apa? Harus penyebutnya bernilai 0 ya, sehingga GX-nya nanti sama dengan 0. GX di sini siapa? Nah, ialah si ini. Nih, telah ibu buatkan. X kuadrat min 4X min 5 itu ya, GX sama dengan 0 sehingga X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ya, kuadrat ini kalau kita untuk mencari nilai suatu X itu diapakan nak? Masih ingat kan? Pastinya ialah difaktorkan ya. Pasti sudah tahu semualah cara mencari faktorannya. Nah, pemfaktorannya dari ini adalah X min 5, X plus 1 ya. Coba kalikan saja. Kalau dikalikan, pasti hasilnya akan kembali ke sini ya. Nah, dapatlah X min 5 jadi atau X plus 1 sama dengan 0. Sehingga nilai X nya berapa nak? Ialah X sama dengan min 5 kita pindahkan ke sebelah kanannya nak ya. Jadi positif 5. Sedangkan yang plus 1 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 1. Nih kita dapatkan. Sehingga asimtot tegaknya adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan min 1. Jadi ada dua ya asimtotnya nak ya. Kalau ibu gambarkan dalam bidang kartesius seperti ini nih nak. Ini ada sumbu Y, ini ada sumbu X. Dia minta X sama dengan 5. Berarti sumbu X nya itu ada 5 di sini titiknya ya. Ibu misalkan saja X sama dengan min 1. Oke, berarti dia sebelah kiri sini min 1. Nah, untuk asimtot ini adalah garisnya putus-putus nih ya. Karena dia tegak, berarti posisi tegak ya nak ya. Untuk asimtot tegaknya. Nah, seperti ini ya bentuknya ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau asimtot datarnya ya? Nah, jadi di sini asimtot datarnya. Kalau asimtot datar itu melihat apa nak? Melihat koefisien pangkat tertinggi ya. Tetapi di sini kalau bentuknya linear sama kuadrat kata ibu tadi, ialah pasti dia hasilnya Y sama dengan 0. Kalau nggak percaya boleh dibuktikan ya. Nah, kita buktikan. Jadi kalau X min 6 sama X kuadrat itu kan pasti pangkat yang tertinggi antara dua persamaan ini adalah X kuadrat ya. Sehingga X min 6 itu X kuadratnya ada nggak nak? Nggak ada ya. Jadi dia 0. Nah, 0 dibagi dengan X kuadratnya pangkat tertinggi. Koefisiennya berapa? 1 ya. 0 kalau dibagi 1 hasilnya 0. Jadi dapatlah asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Nah, asimtot datarnya adalah Y sama dengan 0. Berarti dia sejajar sumbu X nanti ya. Untuk garisnya bagaimana? Garisnya coba. Seandainya ibu ada di sini ya. Nih. Di sini ada sumbu Y ya. Nah, di sini ada sumbu X. Nah, untuk sejajar sumbu X ya, jadi kalau katanya asimtot tadi Y sama dengan 0, berarti sejajar dengan sumbu X. Berarti asimtotnya di sini ya. Nah, dia sejajar ya. Nah ya, dengan sumbu X-nya. Nih, terdapat di sumbu X juga. Nah. Sehingga di sini juga bisa dikatakan Y sama dengan 0. Oke ya, ngerti ya? Nah, jadi beginilah untuk asimtotnya. Bagaimana kalau misalnya nak dari soal ada asimtotnya dapatnya min 3. Oh, berarti kalau min 3 Y sama dengan min 3. Ini Bu misalkan saja ya nak ya.
min 3 Ibu misalkan di sini aja titiknya min 3 nih ya. Oke, tinggal kita tarik garis putus-putusnya ya. Nah, nih garis putus-putusnya ya untuk Y sama dengan min 3 ini soal saja ya, misalnya ada soal beda ya. Nah, begitu juga ya kalau dia Y-nya dapatnya 5. Oh, berarti di sini misalnya letaknya di sini 5, ya tarik saja garis-garis putus ke sini ya. Baiklah, mudah-mudahan dimengerti ya, Nak ya. Kita lanjut. Jadi bagaimana ya? Tadi kan hanya menentukan asimtot datar sama tegak saja ya, Nak ya. Di sini bagaimana kalau kita gambarkannya ya? Jadi kita menggambarkannya jadi suatu grafiknya. Itu ada langkah-langkahnya yang pasti ya. Nih, yang pertama, kalian harus menentukan dulu koordinat titik potong sumbu X. Ini selalu ya, Nak ya, dari setiap kalau kita membuat suatu grafik pastinya harus ada titik potong ya. Dengan syarat katanya Y sama dengan 0. Nah, yang kedua ialah titik potong sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0 ya. Paham ya kalau yang ini ya. Nah, yang ketiga itu menentukan asimtot ini ya, asimtot tegak. Nah, kita akan menentukan asimtot tegaknya katanya ya. Ini bagus ya. Jadi kita menentukan asimtot tegak dengan syarat ya pasti fungsi penyebut bernilai 0 ya, yang Gx sama dengan 0 tadi yang telah Ibu bahas yang di contoh soal sebelumnya. Nah, yang keempat itu mencari asimtot datar ya, dengan dilihat apakah fungsi rasional itu bentuk linear atau linear kuadrat ya. Yang kelima itu menentukan berapa titik bantu. Nah, nanti kita akan mencoba mencari titik bantunya juga untuk mempermudah kita ya menggambar suatu kurva hiperbolanya. Nah, setelah didapatkan dari kelima titik ini ya, nah kita akan menghubungkan semua titik. Nanti baru diperoleh yaitu suatu grafik atau kurva hiperbolanya. Oke ya, Nak ya. Langsung saja, kalau masih belum paham kita ke contoh soal. Tentukan grafik fungsi dari Y sama dengan 2X plus 4 dibagi X min 2. Nah, ini bentuknya linear sama linear ya. Nah, bagaimana menggambarnya? Yang pertama tadi katanya harus tentukan dulu titik potong sumbu X dengan syarat Y-nya harus 0. Berarti si Y ini ya kita ganti dengan 0 ya, Nak ya. Silakan kita langsung Ibu ganti ya. Nilai Y-nya adalah 0, 2X plus 4 dibagi X min 2. Nah, ini akan kita ubah menjadi atau mencari nilai X-nya berapa ya. Sehingga ini kita kalikan silang saja, Nak. Nih ya. Jadi 0 ini kita kalikan dengan X min 2. Kalau 0 itu kita kalikan ya dengan X min 2. Mana nih ya? Nih. Nah, 0 kita kalikan dengan X min 2. 0 dikali X adalah ya 0 pastinya. 0 dikali dengan min 2 juga ya 0. Jadi hasilnya tetap 0 ya. Nah, sehingga dia hanya tinggal 2X plus 4 ialah sama dengan 0. Nah, jadi Nak, yang plus 4 ini masih ada, kita pindahkan sebelah kanan sehingga 2X sama dengan min 4 ialah X sama dengan ya dibagi ya min 4 dibagi 2 dapatnya min 2. Jadi koordinat titik potong dengan sumbu X adalah min 2,0. Bagaimana kalau kita gambarkan ke bidang kartesiusnya? Nih, X-nya dapat min 2, Y-nya dapat 0. Berarti lihat di sini sumbu X-nya ada min 2 di sini. Sumbu Y-nya 0, berarti 0 di sini ya, tetap ya, sehingga titiknya ada di sini ya, Nak ya. Oke, kita akan lanjut ya. Yang kedua itu ialah kita akan menentukan koordinat titik potong dengan sumbu Y. Kalau dengan sumbu Y berarti syaratnya X sama dengan 0. Nah, kita ganti ya. Dari soal tadi X yang ini kita ganti dengan 0. Sehingga nanti 2 X-nya kita ganti 0 ditambah 4, 0 dikurang 2. 2 kali 0 adalah 0, kalau tambah 4 jadi 4. 0 dikurang 2 jadi min 2. Sehingga 4 kalau dibagi dengan min 2 hasilnya berapa, Nak? Ialah min 2. Dapat ya?
untuk titik potong sumbu Y adalah di X-nya min 2, Y-nya X-nya 0, Y-nya min 2. Kalau kita masukkan atau kita letakkan di bidang kartesiusnya, tadi titik yang sebelumnya telah kita dapatkan di sini. Sekarang kita masukkan 0, min 2, berarti sumbu X-nya adalah 0, tetap di sini. Sedangkan Y-nya min 2. Kita lihat di sini min 2 ada letak di sini ya, Nak ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Yang ketiga, katanya tadi mencari asimtot tegak. Kalau asimtot tegak itu adalah syarat penyebutnya sama dengan 0. Penyebut di sini yang mana, Nak? Ya inilah pasti ya, X min 2 ini. Sehingga X min 2-nya sama dengan 0. X sama dengan min 2 kita pindahkan sebelah mana? Ke sebelah kanan pastinya. Sehingga dapatnya X sama dengan 2. Jadi persamaan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2. Kita gambarkan ke bidang kartesiusnya. Titik-titik yang telah kita dapatkan. X sama dengan 2, kita lihat di sini sumbu X nih ada 2. Berarti asimtotnya adalah di sini ya. Kita buat garis putus-putusnya. Nih. Ngerti ya, Nak ya? Nah, setelah itu sudah ada asimtot tegak. Nih, asimtot tegak. Selanjutnya itu kita akan mencari apa, Nak? Mencari asimtot datar ya. Asimtot datar dilihat dari koefisien yang tertinggi, variabel. Kita lihat di sini ya, variabel 2x sama x ya, pastinya pangkat tertinggi untuk variabelnya ya. Nah, koefisien dari 2x itu siapa, Nak? Ialah si 2. Koefisien dari X siapa, Nak? Ialah 1 ya. Kita lihat di sini. Koefisien X pembilang dibagi koefisien X penyebut ya. Nah, kita dapatkan tadi kan bahwa koefisien dari variabel X adalah 2, koefisien dari variabel X yang penyebutnya adalah 1. Jadi 2 kalau dibagi 1 sama dengan 2 ya. Jadi kita dapatkan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 2. Bagaimana kalau kita gambarkan? Lihat di sini. Jadi ini Ibu gambarkan ya. Jadi untuk Y sama dengan 2, kita lihat di sumbu Y-nya. Untuk nilai 2 ada titik di sini. Sehingga kita tarik untuk garis putus-putusnya ya, Nak ya, untuk asimtot datarnya. Nih. Oh, berarti ini sudah ada nih batasnya ya, asimtot datar maupun asimtot tegaknya. Nah, tinggal kita akan mencari suatu kurva hiperbolanya. Nah, di sini Ibu akan menggambar suatu kurva hiperbolanya ya. Hiperbola ini akan Ibu gambar di sini, Nak. Ya, jadi di sini kan sudah ada titiknya nih, ya. Nah, tinggal kita teruskan saja. Ibu akan mengambil titiknya itu sembarang ya. Jadi terserah kalian, titiknya mau kalian pakai min 1 boleh, pakai min 3 boleh, min 4, min 5 dan seterusnya. Tetapi tidak boleh dia lewat dari garis putus-putus ini ya, Nak ya. Nah, jadi Ibu akan mengambil di daerah sinilah. Nih, daerah sini ya. Jadi untuk titiknya Ibu akan mengambil di daerah sini. Setelah itu ya, Ibu akan mengambil sini kan simetri dari hiperbola dari sini ialah di sini. Ibu akan mengambil daerah sini juga, ya. Nah, titiknya untuk daerah ini ya, nanti Ibu akan minta titik 2 saja ya minimal ya. Jadi entah itu 3 boleh, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Tidak boleh melebihi yang ini ya. Jadi jangan 2 titiknya ataupun kurang dari sini yang kita ambil untuk titik bantu di kurva hiperbola ini ya, Nak ya. Oke, bagaimana? Ya, kita lanjut nih. Menentukan beberapa titik yang dilalui grafik ya, titik bantunya. Di sini Ibu pakai X sama dengan min 6, X sama dengan 4, X sama dengan 10. Kalau Ibu gambarkan suatu grafiknya seperti ini. Ini Ibu jelasin dulu titiknya ya, Nak ya. Jadi di sini ya, kan tadi Ibu bilang nih bahwa suatu hiperbolanya Ibu mau ngambil titiknya di sebelah sini. Jadi Ibu mau cobalah naik sini ya, berarti min 6 ya. Kalau X-nya itu min 6, berapa nilai Y-nya? Oke, Ibu carilah di sini ya. Jadi ganti semua nilai X yang di soal ini dengan min 6. Jadi 2 kalau kita kalikan min 6 ditambah 4. X-nya kita ganti juga min 6 dikurang dengan 2. 2 dikali min 6 ya min 12 ditambah 4 adalah min 8.
Min 6 dikurang 2 min 8. Min 8 min kalau dibagi min jadinya positif. Jadi ini salah ya nak ya. Harusnya ini positif 1 ya. Nah, ini Ibu coret ya. Sehingga titik yang dilalui min 6 untuk X-nya dan Y-nya adalah 1. Ibu buat titiknya ya. Di sini min 6 untuk X-nya, untuk Y-nya 1 di sini ya titiknya. Nah, sehingga nih ya titiknya. Lanjut. Yang jadilah ya ini titiknya ya untuk yang hiperbola sebelah sini. Sekarang Ibu akan mencari yang di sini titik bantunya. Ialah Ibu akan menggunakan titik 3 atau 4 ya. Nah, di sini Ibu menggunakan titik 4. Kalau X-nya 4, berarti Ibu ganti juga nih nilai X ini dengan 4. Berarti ini 2 kali 4 ditambah 4 hasilnya 12. Terus 4 dikurang 2 hasilnya 2. Kalau 12 dibagi 2 adalah 6. Sehingga X-nya kalau kita ganti 4, maka hasil Y-nya adalah 6. Jadi X 4,6 ya. Jadi X-nya 4 ada di sini ya. Sedangkan Y-nya 6 ada di sini. Nah, sehingga titiknya ada di sini. Oke. Lanjut. Ini terserah kalian ya. Mau kalian menggunakan 7 boleh, X-nya kalian 8 juga boleh ya. Jadi Ibu pakai satu lagi lah titiknya ya. Ialah titiknya di sini 10 X-nya. Bagaimana kalau X-nya 10 ya? Berapa nilai Y-nya ya? Jadi di sini Ibu ganti X-nya 10 dengan yang ini ya. Nah, 2 kali 10 ditambah 4 dibagi 10 dikurang 2. Kalau 2 dikali 10 adalah 20 ya. 20 tambah 4 24. 10 dikurang 2 adalah 8. Sehingga 24 kalau kita bagi dengan 8 hasilnya 3 ya nak ya. Dapatlah untuk X 10 maka Y-nya 3. Jadi X-nya itu 10, Y-nya jadinya 3. Sini ya nak ya di atas 2 ini. Nah, ini titiknya. Setelah kalian dapatkan titik-titiknya ya, baru kalian hubungkan kurvanya. Jadi kurva yang ini kita hubungkan ya ke titik-titik yang telah kita dapatkan. Nah, ini gak apa-apa ya nak ya, agak mencong-mencong dikit. Nah, setelah itu lanjut. Yang ini juga kita tarik kurva ya. Kurvanya ke suatu. Nah, ini ya nak ya. Jadi kurva hiperbola ini dia akan terus sampai seterusnya. Tetapi dia tidak akan pernah memotong si batas-batas ini ya. Nah, dia tidak akan pernah memotong batas-batas untuk bidang asimtot tegak ya, untuk asimtot tegak dan asimtot datarnya ya. Jadi semakin kita ke sini dia akan terus sampai berapapun nilainya, tetapi dia tidak akan pernah menyinggung ataupun berpotongan dengan asimtotnya. Begitu juga di sini ya. Ya. Ini. Jadi itulah fungsi asimtotnya itu ya, sebagai batas untuk suatu fungsi hiperbola ini, untuk suatu kurva hiperbola ya. Nah, oke nak, kalau misalnya ingin dilihatkan ini bentuknya ya. Jadi bentuk menghubungkan titik diperoleh dengan sebuah kurva mulus ya. Nah, ini bentuknya ya. Jadi ini sudah Ibu gambarkan ya. Beginilah kurvanya. Baiklah anak-anak, kalau ada pertanyaan ya silakan kalian dilanjutkan di grup WhatsApp ya. Kalau masih kurang ada yang jelas boleh ditanyakan sama Ibu ya. Ibu akhiri ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.